Shalom, selamat pagi semuanya. Syukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita. Dan kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Penyembahan yang keluar dari hati kita melalui mulut kita dengan pujian untuk kemuliaan bagi namanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Terima kasih buat hari baru, penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang melimpah yang kau jadikan bagi kami. Waktu mengawali hari yang baru ini kami datang lagi kepadamu, membawa korban pujian, syukur, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sekali mari katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Kami bawa korban syukur yang terbaik kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin
korban syukurku melalui pujian. Amin, amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum, yang sejati di hadapan Kau, Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Kamu, Yesusku, terima korban syukurku ini, amin, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bawa korban pujian kepadamu, kami bawa korban syukur kepadamu, sebab Kau yang layak. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Yesus Tuhan yang layak terima pujian, terima hormat dan kemuliaan selamanya.
disembah. Mulialah namamu, mulialah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Bagimu bagimu sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Selamat hanya Engkau, hanya Engkau. Tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang mau berkorban bagi kami. Engkau Tuhan yang menerima kami apa adanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih.
Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, sebab Engkau baik, sungguh baik, Kau sangat baik, amat baik, selamanya Kau baik. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, sebab kepadamu lah hati kami percaya, sebab Engkau terbukti setia, Kau tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan pengharapan kami, Engkau Tuhan segala-galanya bagi kami. Hanya Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun langkah kaki kami. Engkau yang menyertai hidup kami. Sebab kami tidak takut, kami tidak gentar. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sekali lagi katakan, Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku, dalam damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu,
Yesus. Engkau gembala yang baik bagi kami. Gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Amin. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Yesusku. Hanya di dalam-Mu kami aman. Hanya di dalam-Mu kami tenang. Hanya di dalam-Mu kami mendapatkan damai, sejahtera, dan sukacita melimpah. Sehingga hidup kami tidak terpengaruh oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menggembalakan kami dengan gadamu dan tongkatmu, ajaib, dahsyat, dan hebat, dan luar biasa. Sebab itu biarlah hati kami terus tetap tinggal tenang di dalam. Engkau yang menyegarkan kami dengan air yang tenang, yaitu kebenaran firman. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Terima kasih Pak Heri. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Pagi ini kita masuk dalam renungan Mika pasal ke-6. Mari Bapak Ibu siapkan hati, saya bacakan. Judul perikopnya yaitu pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Ayat yang pertama, baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan. Dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntut
menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota. Adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu dan pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu telah tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan, dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelahan dari pihak-pihak bangsa. Baiklah Bapak Ibu, ini yang saya dapatkan. Ada beberapa poin dari judul perikopnya, yaitu pengaduan tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Di sini poin pertama yaitu Tuhan berperkara terhadap bangsa Israel, karena bangsa Israel itu sudah Tuhan mengingatkan kembali bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Di ayat yang ketiga, Tuhan mengingatkan kembali bagaimana Ia menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Di sini bangsa Israel tetap berkhianat kepada Tuhan, menjauhi Tuhan. Nah, dan yang poin kedua itu yang saya dapatkan itu mengenai tuntutan Tuhan. Di sini ada 3 tuntutan, yaitu Tuhan menyuruh bangsa ini, menyuruh kita juga. Yang pertama yaitu berlaku adil. Di ayat yang ke-8 bisa kita lihat, yaitu berlaku adil itu kita harus bertindak sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Jujur, tanpa memihak siapapun, sesuai dengan firman Tuhan. Poin yang berlaku adil. Dan yang kedua itu ada mencintai kesetiaan. Kita dituntut untuk selalu mencintai kesetiaan, khususnya
setia kepada Tuhan, selalu menunjukkan kasih dan kebaikan kepada sesama kita. Itu sesuai dengan firman Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga itu, tuntutan Tuhan yaitu hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, ini berbicara tentang bagaimana kita memiliki keterbatasan. Kita sebagai manusia ini yang selalu bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa menyombongkan diri kita karena kita adalah makhluk yang lemah, serta hidup dengan sesuai kehendaknya Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan karena kita orang-orang yang terbatas. Kekuatan kita, apapun yang kita lakukan, di sini Tuhan menuntut kita untuk hidup selalu rendah hati, mengandalkan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan juga. Nah, yang poin selanjutnya, yaitu sesuai dengan perikopnya, yaitu hukuman Tuhan terhadap umatnya. Nah, di sini, di ayat yang mulai 13 sampai ke 16 ini, Tuhan berbicara mengenai hukuman Tuhan terhadap bangsa Israel ini. Saya bacakan untuk ayat 3. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Di sini yang saya dapatkan, yaitu kita tetap melakukan apapun, tidak mengandalkan Tuhan, apapun itu, hasilnya itu akan sia-sia, karena tidak ada tuntutan Tuhan, dan tidak seizin Tuhan itu, apapun yang dilakukan. Di sini kita lihat orang yang sudah makan pun tidak merasa kenyang, mereka merasa lapar terus. Ya, karena tidak disertai dengan izin Tuhan. Dan ayat ke-15 juga, engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Nah, ini kan pekerjaan sia-sia. Kita menabur tetapi kita tidak menuai. Karena apapun yang kita lakukan, jika kita mengikut sertakan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan bisa menuai sesuai dengan janji Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, itu akan sia-sia. Dan di ayat selanjutnya itu, engkau ini akan mengirik buah zaitun tapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur tapi tidak meminum anggurnya. Ini kan kita tidak menghasilkan apapun. Setelah sesuai dengan tema kita juga yang di gereja, jika kita bertindak sesuai dengan isi hati Bapa, apapun yang kita lakukan dengan seizin Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, semuanya itu akan berhasil, apapun itu. Tapi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita, tidak mengandalkan Tuhan dan tidak seizin Tuhan, menyombongkan semua kekuatan kita, tidak bergantung kepada Tuhan, semuanya akan sia-sia, hasilnya pun akan sia-sia. Itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Selanjutnya untuk Pak Heri bisa ditambahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Willy. Jadi hari ini tentu sekali lagi ada hal yang harus kita lakukan dan juga ada hal yang menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak lakukan. Tadi Willy sudah jelaskan sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita lakukan itu kan nggak banyak Bapak Ibu. Seperti ayat 8 yang tadi juga Willy sudah jelaskan. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi nggak banyak sih sebenarnya yang Tuhan tuntut kalau pakai istilah Mika pasal 6 ini ya. Untuk kita hidup ini adil, mencintai kesetiaan, dan rendah hati. Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal-hal yang nggak mungkin kita lakukan. Karena sekali lagi, seperti yang berkali-kali saya sampaikan dan firman Tuhan yang katakan, bahwa firman Tuhan itu tidak berat, firman Tuhan itu
sudah ditaruh di dalam hati kita, sudah ditaruh di dalam mulut kita. Kita ini tinggal mengekspresikannya, memanifestasikannya. Nah, jadi mari Bapak Ibu pagi hari ini terus kita jaga hati kita, jaga hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlaku adil, orang yang mencintai kesetiaan dan yang rendah hati. Dan kalau berlaku adil, sudah berkali-kali saya katakan ya, adil itu artinya tahu melakukan hal sesuai dengan porsinya. Kalau kesetiaan ya sudah jelas. Amsal katakan ya kalau orang baik sih banyak, tapi orang setia siapa yang mendapatkannya. Tapi bela pagi hari ini bahkan di sepanjang umur kita, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau cari orang yang setia, Engkau dapatilah di dalam hidupku. Yesus ajarkan setia dari perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Bahkan sampai kitab Wahyu, standar akhir dari kekristenan kita itu adalah setia. Jadi dipanggil, dipilih, dan tetap setia. Walaupun untuk tetap setia itu ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tantangan. Tetapi mari seperti apa yang kitab Ibrani catat di dalam pasal yang ke-12, saya akan bacakan ayat ini. Ini akan membuat kita bisa melakukan seperti apa yang Yesus sudah lakukan, menjadi teladan dalam hidup kita. Firman yang mengatakan bahwa Yesus itu setia, taat, bahkan taat sampai mati. Finishing well. Nah, setiap kita juga mau, kita nggak tahu batas akhir hidup kita, walaupun tentunya secara pribadi, ya saya berharap saya akan mencapai Maranatha, yaitu Yesus datang kali yang kedua. Nggak harus lewat proses kematian seperti manusia pada umumnya, tapi diubahkan dalam sekejap dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Nah, tapi untuk setia sampai akhir itu, ya mari kita mengikuti teladan yang Yesus sudah alami. Bahkan kalau mau dibandingkan, ya apa yang kita alami nggak sebanding dengan apa yang Yesus alami. Tapi Yesus bisa setia. Dan itu sekali lagi firman Tuhan catat dalam keadaannya sebagai manusia. Saya bacakan dulu ya dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Siapa itu saksi? Ya kalau Bapak Ibu baca di Ibrani pasal 11, itu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya juga mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak kesulitan. Tapi mereka semua juga finishing well. Artinya tidak ada satupun di dalam dunia ini manusia yang hidupnya rasanya mulus, tanpa pergumulan, tanpa persoalan. Tapi di dalam kesemuanya itu firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kita. Kita harus mencintai kesetiaan. Seperti tokoh-tokoh Alkitab yang nanti di ayat yang kedua, puncaknya adalah pribadi Yesus. Kita ini sudah banyak saksi. Bahkan bukan saja tokoh-tokoh iman yang tertulis di Alkitab. Saya percaya di sekeliling kita, kita juga dikelilingi oleh banyak orang-orang yang membuktikan kesetiaan mereka sampai akhir hidup mereka, menjalani hari-hari hidup mereka. Saya baca ulang ya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hidup ini ya seperti Ibrani 12 katakan ya diwajibkan, kita harus jalani, wajib, nggak bisa tidak, kita harus hadapi semua itu. Tapi hal yang harus kita lakukan adalah tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Jangan lagi kita memikul beban itu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi firman Tuhan katakan, letakkanlah di bawah kaki Yesus, tanggalkan. Apalagi kalau bicara tentang dosa. Masa udah puluhan tahun jadi orang Kristen, hidup kita jatuh bangun dalam dosa lagi. Itu lagi, lakukan itu lagi. Ya, itulah yang akan membuat kita putus asa, kecewa. Makanya Bapak Ibu, mari hidup ini fokus kepada
Tuhan. Hidup ini fokus kepada kebenaran. Karena kita ini orang benar. Jadi jangan lagi hidup jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, itu lagi, itu lagi. Udah bertahun-tahun kita jadi orang Kristen. Masa masih seperti itu lagi? Nah, itu yang akan membuat kita ya sulit untuk menjadi setia. Makanya tanggalkan beban dan dosa. Nah, ayat kedua katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Untuk menjadi setia sampai akhir, karena sekali lagi itu standar tertinggi yang harus kita capai, itu setia. Dan kapan terbukti? Ya sampai titik darah penghabisan kita, atau sampai Maranatha. Apakah kita akan mendengarkan Tuhan kita berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, masuk dan turutlah dalam kemuliaan Tuhanmu. Nah, menjadi doa kita bersama, kita tetap setia sampai akhir. Dan sekali lagi, firman Tuhan sudah ingatkan kita, bagaimana caranya untuk kita bisa setia sampai akhir, tanggalkan beban dan dosa. Karena dua hal itu akan merintangi kita, bukan cuma merintangi, tapi akan bisa menjatuhkan kita, dan kita akhirnya tidak setia. Jadi mari Bapak Ibu, seperti apa yang kitab Mika tadi sampaikan, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan rendah hati. Kalau rendah hati sudah berkali-kali saya ingatkan apa itu rendah hati. Kita ini sadar, kita ini sudah ada di posisi paling rendah. Sehingga nggak ada lagi orang yang bisa merendahkan kita. Jadi kita ini nggak bisa luka batin lagi. Diperlakukan seperti apapun, hati kita tetap murni. Nah, dan berkali-kali juga saya katakan, gampang untuk cek hati kita. Apakah kita ini masih tinggi hati atau enggak. Kalau kita masih bisa merasa direndahkan oleh orang, itu artinya kita masih tinggi hati. Karena orang yang rendah hati nggak akan pernah bisa direndahkan lagi. Karena dia udah sadar dia ada di posisi paling rendah. Jadi hatinya akan tetap legowo, hatinya akan tetap bersuka cita. Hatinya nggak akan merasa terinjak-injak oleh perkataan orang, oleh perlakuan orang. Yesus dicaci maki nggak balas dengan caci maki. Maka dikatakan tadi dia tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Ya hari-hari kita akan menghadapi banyak situasi, banyak tekanan. Tapi mari lakukan semua, jalani hidup ini dengan memandang kepada Tuhan, kepada Yesus. Tadi di ayat yang pertama Ibrani 12 katakan, kita udah banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bapak Ibu bisa baca di pasal 11 itu ada begitu banyak nama-nama tokoh Alkitab yang hidupnya juga nggak mulus-mulus amat, tapi mengalami banyak pergumulan. Tapi kesamaannya adalah mereka finishing well. Dan menjadi doa saya, menjadi doa kita bersama, setiap kita juga finishing well Bapak Ibu. Dan caranya sekali lagi, tanggalkan semua beban, tanggalkan semua dosa yang begitu merintangi. Mari terus hidup berharap kepada Tuhan. Hidup andalkan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Terus kita tidak lagi jatuh bangun di dalam dosa. Gimana caranya? Berkali-kali saya katakan, ketika kita melakukan firman, otomatis kita nggak akan lakukan dosa. Jadi mari fokus Bapak Ibu, fokus pada kebenaran, fokus setiap saat dalam hidup, apalagi yang harus aku lakukan sesuai dengan firman. Apalagi yang harus aku lakukan sesuai dengan firman. Maka kita akan berjalan terus bersama dengan Tuhan, dan tentulah kita akan mencapai garis akhir. Dan sekali lagi kita akan dengar Tuhan kita berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Masuk dan turutlah dalam kemuliaan Tuhan. Jadi mari pagi hari ini kita lakukan apa yang harus kita lakukan.
supaya seperti apa yang tadi Willy sudah sampaikan, jangan sampai segala yang kita lakukan dalam dunia ini menjadi sia-sia. Makan nggak jadi kenyang, menabur tapi nggak menuai, mengirik zaitun tapi nggak berurap dengan minyaknya, mengirik buah anggur tapi tidak minum anggurnya. Segala sesuatu rasanya jadi sia-sia di atas kesia-siaan, seperti Salomo katakan di kitab Pengkhotbah. Dan sekali lagi kita belajar firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, secara garis besar dua hal yang harus kita contoh lakukan Bapak Ibu. Tapi kalau itu ada peringatan jangan sampai kita lakukan, ya jangan lakukan. Supaya kita didapati setia sampai akhir. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Terima kasih Willy. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau tambahkan sesuatu. Saya serahkan pada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Acin, nanti tutup sama Willy. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami telah menyelesaikan orang liur Tuhan. Terima kasih juga firman-Mu buat pagi ini yang menguatkan kami Tuhan. Biarlah kami terus berlaku adil Tuhan tetap bersama kami. Dan juga Tuhan kami mau setia terus Tuhan pada Engkau. Dan juga Tuhan kami mau tetap rendah hati. Dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan bila firman-Mu pagi ini menjadi rema dan boleh kami terus lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga Bapa kami juga berdoa Tuhan buat Ko Willy yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan berkati kembali Tuhan. Pakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan. Tuhan tambahkan kapasitas hatinya Tuhan. Berkati juga Tuhan pekerjaan dan usaha yang dilakukan Tuhan. Buat dia berhasil dan beruntung Tuhan. Berkati juga istrinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah keluarga Ko Willy Tuhan terus memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Dan juga Bapak kami juga bersatu hati Tuhan berdoa buat pemulihan Wahyong Tuhan. Bila Tuhan bina-binamu terus memulihkan lewat apapun, lewat obat yang dia minum Tuhan boleh memulihkan tubuhnya Tuhan. Suruh tubuhnya boleh kembali sehat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan buat Ibu Dorcas, Tuhan juga terus pemulihan-Mu Tuhan. Tuhan menolong dia hidupnya Tuhan, biar damai dan sukacita-Mu tinggal di Ibu Dorcas Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga bersatu hati Tuhan untuk melepaskan berkat kepada bangsa Indonesia Tuhan. Berkat kepada-Mu Tuhan yang terus membawa bangsa Indonesia terus maju Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, hingga jajaran terendah Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan mereka dalam memimpin dan dalam memimpin bangsa Indonesia Tuhan. Biar hikmat ini membawa kesejahteraan bagi seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan kami serahkan negara Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama dan masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Untuk kami selalu berbuat adil Tuhan, setia kepada-Mu Tuhan, dan selalu rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Dan selalu mengingat Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah melalui tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita terima berkat-Nya. Biarlah Tuhan, kasih setia-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan, menyertai kami Tuhan. Mulai dari pagi ini Tuhan, sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.